Selamat malam, selamat malam. Selamat datang lagi di Midnight Live. Bagaimana kabar penonton? Bagaimana penonton, akhir pekan sudah ada rencana? Belum ya? Banyakin nabung. Jangan beli barang terus. Kumpulin duit sedikit demi sedikit. Lama-lama habis. Kepake terus buat cicilan. Ya udah, langsung aja kita mulai. Inilah Midnight Live. Kita langsung ke berita yang pertama. Karena ini adalah satu-satunya berita untuk malam ini. Berita malam ini kita bahas soal musisi, masyarakat, dan pelaku usaha yang sekarang lagi dibenturkan urusan bayar royalti lagu. Kayak orang mau karaoke belum nyanyi tapi udah disuruh bayar biaya megang mic. Masalahnya edukasi dan sosialisasi royalti musik dari pemerintah selama ini kayak karaokean tapi mic-nya mati. Mulutnya mangap-mangap, gerakannya ada tapi suaranya nggak kedengeran. Lo jangan suara lo kena royalti nanti. Beberapa pekan terakhir dunia usaha lagi was-was, khususnya sektor kuliner dan hiburan. Semenjak pengelola Mie Gacoan di Bali ditetapkan sebagai tersangka karena muter lagu tanpa bayar royalti. Namun belakangan sudah damai setelah Mie Gacoan bayar royalti sampai tembus 2,2 miliar rupiah. 2,2 miliar bisa bangun toko laserdis tuh. Bisa aja saya. Jadul ya. Zaman kita juga. Bayangin pengelola restoran sekarang buka usaha sambil tepok-tepok telinga. Takut ada lagu nyelip masuk. Sampai-sampai kalau masak harus mode silent. Takutnya suara panci ketemu centong dikira musik instrumental. Nangong. Mie-nya belum mateng, yang nagih royalti udah datang. Dampaknya langsung terasa. Banyak kafe dan restoran sekarang memilih senyap total. Tanpa musik kayak biasanya, sepi. Putar musik royalti, suara alam royalti. Akhirnya mereka memilih muter suara rakyat. Suara rakyat mau teriak sampai tenggorokan pindah ke lambung. Itu juga gak ada yang denger. Iya gak sih ya? Tapi di sisi lain para musisi juga nggak bisa tidur nyenyak. Karena uangnya nggak tahu nyasar kemana. Siapa aja yang muter lagunya, diputer di mana aja, dapatnya berapa. Nggak ada laporan yang rinci. Cuma transferan yang kadang cuma cukup buat ganti senar doang. Akibatnya sebagian musisi sampai sekarang masih ogah-ogahan daftar ke Lembaga Manajemen Kolektif Nasional atau LMKN. Bukan karena malas, tapi karena informasi dan prosedurnya nggak jelas. Belum lagi penghitungan royalti yang mirip ramalan zodiak ya. Nggak terverifikasi, nggak pasti. Daftar LMK atau LMKN bukannya karya terlindungi, justru lebih kayak ikutan asuransi tapi tanpa polis. Susah klaimnya. Urusan royalti ini sebenarnya udah ribut dari bulan Maret 2025. Dan suasananya semakin panas saat 29 musisi kompak ngegas bareng ke Mahkamah Konstitusi. Bukan kompakan mau bikin konser amal, tapi buat gugat pasal. Mereka bertanya-tanya apa benar regulasi soal royalti ini untuk melindungi musisi? Atau cuma buat kasih fee ke para petinggi yang lagi nyaman nikmatin empuknya kursi? Karena yang dirasa kok cuma urusin cuan, tapi minim perhatian. Di saat semua orang nanya, ini gimana? Pemerintah cuma bisa jawab, kami segera berkoordinasi. Tapi koordinasinya kayak sinyal di gunung. Nggak nyambung-nyambung. Pemerintah bilang sudah sosialisasi, sudah edukasi, tapi masih minim. Sosialisasinya kemana? Jangan-jangan cuma ke grup WA keluarga. Yang biasanya cuma dibalas emot jempol. Jadi sejak ada Undang-Undang Hak Cipta nomor 28 tahun 2014, ada 14 sektor usaha yang wajib bayar performing rights kalau mau muter lagu.
Pokoknya selama buka usaha dan ada lagu diputer tanpa bayar royalti, ya siap-siap aja dianggap hiburan ilegal. Dan royalti itu mahal. Mau lagunya cuma satu kata diulang-ulang terus, atau lagu metal durasi 15 menit, harganya sama aja. Tarif royalti ini sebenarnya sudah diatur resmi lewat keputusan Menteri Hukum dan HAM. Restoran dan kafe wajib bayar 60.000 per kursi per tahun buat hak cipta, dan 60.000 lagi buat hak terkait. Artinya setiap kursi yang nganggur doang tetap harus ikut nanggung biaya dengerin lagu TikTok yang diputar nonstop. Untuk pub, bar, dan bistro lebih seru lagi. Hitungannya per meter persegi per tahun. 180.000 untuk hak cipta dan 180.000 buat hak terkait. Totalnya Rp360.000 per meter persegi per tahun. Semakin panjang lantai lo buat goyang, semakin dalam juga ngerogoh kocek buat bayar royalti. Misalnya nih, Anda punya bar luasnya 500 meter persegi. Jadi buat royalti per tahun Anda harus bayar 180 juta buat royalti. Nggak peduli tuh barnya cuma 50 meter, sisa 450 meternya buat toilet. Kalau total luasnya 500 meter ya. Mending jadiin kos-kosan ya. Dan yang paling mahal buat klub malam dan diskotik. Yang punya klub dibebani sampai 250.000 per meter persegi untuk hak cipta, plus 180.000 lagi buat hak terkait. Total 430.000. Jadi kalau Anda ke klub terus tembak langit di toilet, itu lantai yang diinjek juga kena tarif. Lihat tarif tersebut, pelaku usaha teriak kalau tarifnya ngawur. Padahal omset usaha naik turun terus ya. Udah kayak mood gebetan yang diminta split bill. Emosinya naik turun. In this economy, usaha makin susah, uang makin ngilang. Masa tarif royalti tetap ngebut kayak motor remblong di jalan turunan? Yang ada nyungsep. Jangankan bayar royalti, lihat tagihan pajak sama listrik aja udah ngeri. Tapi Komisioner LMKN Ikke Nurjanah bilang angka itu masih bisa dibahas. Katanya bisa dinego, ditinjau dulu ke lapangan sebelum ditagih. Ya meski ujung-ujungnya tetap bayar. Ikke juga ngaku kalau selama 10 tahun ini LMKN masih punya banyak PR. Dari sosialisasi ke publik sampai alat pendeteksi otomatis. Come on, yang numpuk pekerjaan rumah tapi rumah makan yang dibikin susah. Senada dengan Ikke, Komisioner LMKN bidang collecting dan lisensi Yesi Kurniawan bilang khusus buat kafe dan resto pemilik usaha boleh ngitung sendiri jumlah kursi yang terisi. Sistemnya self-assessment katanya. Jadi kalau kafe kamu cuma ada 10 kursi, ngaku 5 aja. Tapi di negeri yang foto selfie aja harus pakai filter dulu. Gimana mau ngarep self-assessment yang jujur? Dan lebih ajaib lagi, Yesi juga bilang kalau jumlah lagu yang diputer gak ngaruh ke biaya royalti. Mau muter 1 lagu, apa muter 100 lagu harganya sama. Gimana bisa bener datanya kalau begini? Tapi ya sudahlah, biasanya data itu cuma opini yang diketik rapi. Bisa aja saya. LMKN juga memastikan tarif royalti berlaku sama rata untuk semua usaha. Mau kafe kecil yang kursinya aja masih nyicil, atau resto besar yang parkirannya seluas lapangan bola, sama aja di mata LMKN. Gampangnya gini, mau warteg di pojok gang yang cuma ngandelin rice cooker dan angin dari ventilasi, bakal dikenakan tarif yang sama kayak restoran fine dining yang manggil DJ dan WC-nya ber-AC. Bayar royaltinya tetap dilihat dari jumlah kursi yang terisi. Tapi masalah sebenarnya bukan cuma bayar-membayar. Yang bikin gelisah adalah uangnya beneran sampai nggak nih ke yang nyanyi atau yang bikin lagu. Pengusaha bingung, musisi curiga. Penonton ketawa, saya waspada. Kayak hubungan LDR, sama-sama nunggu kabar tapi nggak pernah Sherlock. Curiga terus bawahnya kan? Uye. Salah satu yang bersuara lantang adalah Ahmad Dhani.
Katanya sih royalti dapat. Tapi rincian laporannya nggak pernah nyampe. Akhirnya pada 18 Maret 2022, Dhani mutusin buat cabut dari LMK yang mengelola karya-karyanya. Kalau musisi sekali Ahmad Dhani aja cabut, gimana nasib musisi yang cuma viral di FYP 3 hari? Jangankan royalti, dapat notifikasi aja udah happy. Dikira undangan manggung. Ternyata notifikasi tagihan tunggakan 3 bulan. Hal senada disampaikan musisi lainnya yaitu Anji. Anji menyoroti soal transparansi royalti. Di era digital kayak sekarang, masa iya urusan transparansi masih kalah sama Cenayang? Anji juga menyoroti soal potensi penyimpangan dana terutama untuk lagu-lagu yang gak pernah diklaim pemiliknya. Bisa jadi duitnya mengendap di kas lembaga. Gak rekening, gak tanah, gak royalti, kalau nganggur bisa hilang semua. Ujung-ujungnya LMK kayak lembaga amal jadi-jadian. Yang amal musisi dan pengusahanya, yang cuan pengurus lembaganya. Tapi di tengah kisruh royalti ada juga musisi yang datang dengan empati. Yang membebaskan lagunya diputar di mana aja nggak usah bayar-bayar. Belakangan muncul vokalis Juicy Lucy, Uwan Kaisar. Lewat live IG dia bilang lagu Juicy boleh diputar di kafe tanpa izin dan tanpa bayar. Bahkan dia nyaranin daripada ribet mending muter lagu lo-fi YouTube. Biar gak cuma bebas royalti tapi juga bebas stres dan lebih galau pas inget-inget mantan. Apalagi inget rasanya. Rasa yang pernah ada. Ahmad Dhani juga ngumumin lagu-lagu Dewa 19 versi featuring Firza atau Elo boleh diputer gratis di kafe. Asal DM dulu. Lanjut, Charlie Van Houten juga bilang lagunya boleh dibawain siapa aja. Nggak usah ribet bayar-bayar. Vibe-nya udah kayak temen royal yang ngajak nongkrong akhir bulan. Udah ambil aja semua. Apa aja gue beli asal murah. Thomas basis band Gigi juga kasih keringanan. Katanya kalau bayaran band kafenya di bawah 5 juta, bebas bawain lagunya. Dan sang raja dangdut Rhoma Irama gak mau ketinggalan. Lewat YouTube-nya, dia bilang lagu-lagunya bebas diputar dan boleh dinyanyiin siapa aja. Asal jangan dengerin sambil judol. Judi ya. Karena judi meracuni keimanan. Tapi masalah belum tamat bosku. Kalau dikulik lebih dalam, struktur lembaganya juga bikin pusing. Jadi sekarang ada 2 jenis lembaga yang dari tadi udah kita sebutin, yaitu LMK dan LMKN. Yang satu bagian nagih, yang satu ngurus bagi-bagi. Tapi kadang yang ditagih nggak ngerti, yang dibagi juga nggak nyampe. Ibarat pacaran sama player, duitnya jalan-jalan, cintanya belum tentu kesampean. Tiba-tiba tes DNA. Lanjut ya. Jadi LMK itu lembaga yang menarik royalti dari anggotanya dan bisa dibikin siapa aja. Asal punya 200 anggota pencipta lagu dan 50 anggota hak terkait bisa bikin lembaga. Sementara LMKN dibikin sama negara, posisinya ngawasin para LMK tadi. Dan bisa ikut nagih juga tapi buat musisi yang nggak gabung ke LMK manapun. Jadi dulunya royalti yang harusnya kayak bayar tol, cuma 1 gerbang, 1 harga. Malah kayak pungli jalur alternatif, jalan tikusnya banyak dan tiap 5 meter ada yang nagih iuran. Ujung-ujungnya pelaku usaha bingung, musisinya puyeng. Dan setelah ramai di medsos dan bikin kisruh di grup-grup WA keluarga, pemerintah akhirnya angkat suara juga. Tanggal 5 Agustus 2025 Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi bilang pemerintah bakal cari solusi. Ya semoga beneran cari solusi bukan cari panggung. Besoknya Menteri Kebudayaan Fadlizon langsung nyamber, katanya semua pihak harus duduk bareng. Duduk bareng cari solusi. Bukan duduk dia main HP lanjut japrian kirim stiker. Cuma bikin puyeng doang. Fadlizon bilang masyarakat pasti ngerti pentingnya royalti asal dijelasin dengan benar. Masalahnya yang jelasin aja masih bingung.
apalagi yang dengerin. Saya yang baca aja bingung. Tapi ya udahlah, yang penting nongkrong di kafe, siapa yang ngomong terserah, asal kopi dibayarin. Gak mau ketinggalan sorotan kamera anggota Komisi 8 DPR RI, Mafirion, ikut buka suara. Katanya drama royalti ini jangan dibiarkan terus memanas. Kalau makin panas kan takut gosong ya. Menurut dia keresahan datang dari dua arah sekaligus. Pelaku usaha dan musisi yang sama-sama takut tekor, takut ditangkap pas lagi muterin atau nyanyi lagu orang. Katanya lagi ini nggak sehat buat industri kreatif. Masa industri kreatif isinya saling curiga? Seharusnya yang curiga itu kan aku ke kamu. Di WA slow respon. Tapi cepet banget nge-like postingan orang ya. Mafirion juga bilang jangan lihat royalti cuma dari kacamata hitam putih. Ntar pengusaha jadi putih, musisi jadi hitam, terus masyarakat jadi abu-abu. Bingung. Dia juga cerita dulu pas awal-awal penerapan pungutan royalti cuma dapat 400 juta setahun. Sekarang udah tembus 200 miliar rupiah per tahun. Tapi dia ngingetin duit segede gitu ya. Cuma berguna kalau dikelola secara adil dan transparan. Betul. Jangan sampai nanti yang nyanyi tenggorokannya kering, yang ngumpulin duit bisa beli sound horeg keliling. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti ikut masuk line up dewan yang ikut nyanyi dalam drama royalti. Dia menyampaikan kekhawatirannya, bukan karena nggak diajak nyanyi, tapi karena banyak usaha kecil yang ketiban beban royalti tanpa tahu apa-apa. Katanya skema pemungutan royalti ini mesti ditinjau ulang. Dia menegaskan perlindungan hak cipta memang penting. Tapi nggak semua orang paham soal lembaga, prosedur, dan siapa yang berhak nagihnya. Dia ngingetin hukum itu jangan kaku, kayak kanebo kering. Penerapan aturan harus ada pertimbangan sosial dan ekonomi. Evita ngusulin biar ada klasifikasi yang jelas, jangan sampai usaha kecil ditagih royalti. Masa kafe kecil yang muter lagu dari radio disuruh bayar iuran royalti yang sama kayak restoran Michelin Star? Tahu nggak kamu resto Michelin Star? Bukan ban. Ya itu kan nggak adil. Kesenjangan royalti. Sementara itu Ketua LMKN Dharma Oratmangun ngerasa dituduh mau bunuh usaha kecil kayak kafe dan resto. Ia pun membantah tegas. Dia bilang itu narasi nggak bener dari orang-orang yang baca aturan cuma sampai judulnya aja. Dharma ngegas lagu internasional aja wajib bayar royalti di sini. Karena kita ikut perjanjian global hak cipta. Lagu internasional tapi yang narik royalti warga lokal. Yakin tuh duitnya sampai ke musisinya. Dia juga bilang kalau sekarang banyak pengusaha cari jalan ninja buat menghindari royalti. Ada yang muter suara-suara alam, bukan alam badukun, tapi suara hutan, suara hujan, suara air terjun, suara kodok. Tapi kata Dharma itu semua ada hak ciptanya, kalau direkam, diedit, di-mix. Ada juga royaltinya. Bisa-bisa suara orang lagi nukang kena royalti. Lagi ngebor pipa di remix. Komisioner LMKN bidang collecting dan lisensi Yesi Kurniawan juga ngingetin suara alam itu ada yang buat, ada yang punya. Jadi nggak sembarang bisa diputer buat ngopi santai sama gebetan. Jadi suara angin sampai suara kodok keselak itu semua hasil proses kreatif. Kodok keselak. Dan kalau rekaman suara alam itu punya pemilik hak cipta terus diputar di tempat usaha buat narik pelanggan tanpa izin, itu juga pelanggaran. Menanggapi heboh royalti suara alam, musisi dan pelatih vokal Indra Aziz ikut angguk-angguk geleng-geleng di TikTok resminya. Katanya emang suara alam yang direkam itu bisa diklaim sebagai karya cipta yang sah. Gimana kalau yang rekam toke? Itu toke dapat royalti berapa sekali bunyi? Toke. Indra juga nyorotin argumen dari LMKN yang bilang kalau proses rekaman, mixing, dan mastering itu karya cipta juga. Ya kalau gitu logikanya, yang muter berita Midnight Live juga harus bayar royalti. Kalau begitu mah gue udah bisa beli kafling di bulan.
Penonton gajiannya per jam bukan bulanan. Makmur ya. Terus dia di sidang Mahkamah Konstitusi, Hakim Arief Hidayat ikut kritik soal royalti ini. Katanya kalau ini diikuti secara kaku, WR Supratman bisa jadi orang terkaya sedunia. Soalnya lagunya diputar tiap upacara dari TK sampai acara tahunan kementerian. Arief ngingetin jangan sampai nilai sosial lagu diubah jadi tagihan invoice. Karena zaman dulu orang bikin lagu itu semangatnya kolektif bukan kooperatif. Sempet tuh direspon sama Komisioner LMKN Yesi Kurniawan. Dia bilang Indonesia Raya itu kalau dipakai komersil masih kena royalti. Dan dibayarkan ke Yayasan Karya Cipta Indonesia. Publik pun gagap, bingung, nanya ke Google apakah kita selama ini nyanyi lagu nasional ilegal. Apakah ketika bocil lomba nyanyi dikasih piala seharusnya juga dikasih tagihan? Akhirnya Yesi klarifikasi. Katanya Indonesia Raya udah public domain. Tapi tetap harus cantumin nama WR Supratman, kayak cantumin catatan kaki di skripsi. Biar nggak dianggap plagiat. Tapi ya gitu, polemiknya masih mengalunkan ada sumbang. Antara musisi, pelaku usaha, dan pemerintah masih nggak seirama. Ujung-ujungnya kafe jadi sepi, lebih hening dari film horor. Bukan karena nggak ada selera, tapi karena takut di penjara. Jadi baiknya kita tanya lagi, siapa yang sebenarnya fals di kasus pungutan royalti? Karena kalau terus dibiarin, tukang bangunan bisa bikin LMK buat nuntut royalti karena waktu bangun rumah suaranya kedengeran sampai kafe. Itulah sajian pembuka kami di Midnight Live. Kami masih punya informasi menarik lainnya usai jeda. Jangan kemana-mana, tetaplah di Midnight Live. Midnight Live. Kembali lagi di Midnight Live dengan sejumlah informasi terhangat untuknya. Ngomong apa saya ya? Untuk Aumania. Semangat kan Aumania? Mana suaranya? Kita langsung ke informasi selanjutnya. Seorang tukang jahit bernama Ismanto yang sehari-hari sibuk menjahit baju dan ngopi di teras rumah tiba-tiba ditagih utang pajak senilai 2,8 miliar rupiah. Sedangkan di tempat lain ribuan pencari kerja menyerbu bursa lowongan kerja alias job fair di sebuah pusat perbelanjaan di kota Bogor. Dan inilah kilas berita Nusantara. Aumania, ada-ada aja kejadian di Pekalongan. Seorang tukang jahit bernama Ismanto yang sehari-hari sibuk menjahit baju dan ngopi di teras rumah tiba-tiba ditagih utang pajak senilai 2, miliar rupiah. Waduh, gede banget ya. Iya, miliar bukan ribu. Padahal jangankan miliaran, beli kain setengah meter aja masih nawar. Menurut pengakuan Pak Ismanto, dia nggak pernah tuh belanja kain sebanyak itu. Pekerjaannya ya cuma jahit pesanan tetangga. Potong-potong kain buat juragan, terus makan siang pakai tempe goreng. Tapi ajaibnya di sistem pajak namanya muncul sebagai orang yang katanya doyan transaksi miliaran rupiah. Waduh, jangan-jangan mesin kasirnya error atau ada yang nebeng nama. Kepala KPP Pratama Pekalongan pun angkat suara. Katanya bisa jadi ini kasus penyalahgunaan identitas entah nama, NIK, atau mungkin NPWP-nya dipinjam orang. Makanya Pak Ismanto siap datang ke kantor pajak. Bukan buat jahitin seragam pegawai, tapi buat klarifikasi biar nggak dituduh jadi crazy rich abal-abal. Semoga saja masalah ini segera dijahit rapi biar Pak Ismanto bisa kembali tenang menjahit tanpa dihantui angka miliaran.
Suasana di sebuah pusat perbelanjaan di kota Bogor mendadak mirip konser K-pop. Bukan karena boyband tampil, tapi karena ribuan pencari kerja menyerbu bursa lowongan kerja alias job fair. Antrean panjang mengular sampai nyaris bikin tukang parkir bingung. Ini orang ngantri kerja atau mau diskon cuci gudang? Job fair yang digelar Dinas Tenaga Kerja Kota Bogor ini diikuti oleh 33 perusahaan. Bahkan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia alias KP2MI juga ikut bukalapak. Lebih dari 110 posisi siap dilamar. Dari kerja kantoran sampai kerja ke luar negeri semua ada. Tinggal pilih sesuai passion atau kebutuhan bayar cicilan. Salah satu pencari kerja bilang event semacam ini adalah harapan yang dinanti-nanti. Maklum, zaman sekarang nyari kerja susahnya kayak nyari mantan yang udah move on, ada tapi nggak kelihatan. Jadi, job fair ini ibarat secercah harapan di tengah dompet yang semakin tipis. Semoga para pelamar bisa dapat kerjaan yang pas dan bukan cuma dapat brosur megah tapi ujung-ujungnya zong. Langit Jakarta Timur mendadak ramai. Bukan karena burung merpati lepas kandang, tapi karena 16 jet tempur F-16 dan T-50 Golden Eagle terbang melintas di atas Lanut Halim Perdana Kusuma. Bukan sembarang terbang, ini latihan demo udara jelang upacara gelar pasukan operasi dan kehormatan militer yang bakal digelar minggu besok di Batu Jajar, Bandung. Pokoknya, ini bukan latihan uji SIM, tapi latihan terbang kelas negara. Keren kan? Pesawat-pesawat ini melakukan manuver fly pass yang keren abis mirip adegan film aksi Hollywood. Bahkan akan ada ledakan di akhir acara, boom! Tapi tenang pemirsa, ini ledakan resmi dan terjadwal, bukan karena pesawatnya ngambek atau pilotnya salah setel alarm. Semua sudah dirancang demi memukau para tamu. Asopkas Kopsudnas, Kolonel Penerbang Onesmus Gede Rai Aryadi memastikan latihan hari terakhir ini berjalan mulus tanpa ada drama karena yang ditampilkan harus membanggakan dan bikin merinding, bukan bikin bingung. Jadi siap-siap aja, tanggal 10 Agustus nanti langit Batu Jajar bakal jadi panggung aksi udara spektakuler. Kembali lagi di Midnight Live. Aumania mana suaranya? Usai jeda, Artika Sari Devi dan Aurora Ribeiro akan hadir di Midnight Live. Melek kan penonton? Masih seger kan? Semangat? Tadi layu. Begitu saya sebut nama artis langsung semangat. Ya. Kita jeda dulu, kami akan kembali saat lagi. Tetaplah di Midnight Live. Ago lived a little cat who never had enough. Kembali lagi di Midnight Live. Aumania mana suaranya? Udah gak sabar kan? Untuk bintang tamu kita hari ini, Artika Sari Devi dan Aurora Ribeiro. Kita boleh ngecek suara juga deh kayak kamu. Iya, oke. Oke, kita Kembali lagi di Midnight Live. Aumania, mana suaranya? Semangat ya, giliran Mbak Artika semangat ya. Giliran saya, ya udah, kita langsung ngobrol aja bersama Mbak Artika dan juga Aurora. Silakan duduk, kita berikan tepuk tangan sekali lagi. Mbak Artika, sudah 6 tahun ini hiatus dari dunia film, kemana aja? Ada sih, tapi nggak ke dunia film gitu. Emang baru dibangunin lagi lah. Gitu. Baru dibangunin lagi, kenapa baru sekarang? Ya karena
Tiba-tiba aku blank. Karena ibu harus ketemu aku. Iya, itu udah takdir sih harus ketemu Aurora sebagai anak aku di film Dia Bukan Ibu, terus ketemu juga sama Ali Fikri sebagai Dino. Oke. Gitu, emang sudah Kita yang semesta sudah manggil ibu. mendukung. Ya. Chemistry-nya dapat banget ya. Sepertinya ya. Udah kayak ibu anak beneran. Oh iya. Tadi sebelum kesini kita nyalon dulu. Iya, kita nyalon berdua. Wah, kayak ibu anak beneran serius. Saya nggak diajakin nyalon deh. Tadi mau ngajak padahal cuman Iya. katanya sibuk. Oh enggak kok. Saya selalu ada waktu. Aurora gimana akhirnya bisa terlibat dalam film ini? Dia Bukan Ibu. Itu bagaimana awalnya bisa terlibat di film ini? Awalnya emang sempat ngobrol sama Randolph dan aku sama Randolph emang udah kenal sebelum ini. Terus satu hari kita lagi curhat-curhatan di telepon. Oke. Terus Berapa tiba-tiba jam dia tuh? kayak, tiba-tiba Randolph kayak aku ada lagi ngerjain skrip buat Dia Bukan Ibu. Terus Iya. kamu mau nggak main? Terus aku kayak mau lah gitu. Oke, langsung tertarik seperti itu? Langsung dong, iya. Oke, memang tertarik dengan film horor atau seperti apa? Tertarik sama disutradarain sama Randolph. Oke, apalagi ada Mbak Artika di situ ya? Iya dong. Makin tertarik Oh ya? enggak. Awal pertama itu dia nggak tahu karena Oh, iya? waktu itu saya ikutnya belakangan. Tapi aku udah cenayang ibu, udah. Oh ini ada Artika Sari Devi. Kalau Mbak Artika sendiri bagaimana bisa bekerja sama dengan Aurora? Seperti apa sih Mbak Artika melihat sosok Aurora? Oh ya, jadi waktu itu pas pertama gabung itu emang ketemu sama Randolph dulu. Terus waktu itu saya sempat nanya sih, ini castnya siapa aja? Ada Aurora Ribeiro, gitu. Ada Ali Fikri, ada Kiva Iskak, ada Sita Nursanti gitu. Jadi kayak, gitu. Dan kenapa mau ya karena sama kita juga. Saya tuh penasaran banget sama siapa sih Randolph Zaini gitu. Karena udah nonton Preman sebelumnya, udah nonton Katarsis juga gitu. Dan benar waktu itu sebenarnya belum baca skrip secara utuh, baru kasih sinopsis. Tapi dari ngobrol awal pertama di Multivision Plus itu saya ngerasa kita kok connected banget gitu. Oke. Dia cuman ngajak ngobrol tentang gimana sih ibu di POV-nya Artika gitu. Itu ngobrol sampai bisa 6 jam. Wow. 6 jam lebih gini salah. Jadi gini ya. Ini 6 jam midnight begini, time 6 ya. jam. Ini midnight time ya. Tapi karena di midnight time jadi 6 Oh iya, jam. keren. Itu baru. Ini kok tepuk tangan gue sendiri. Saking Nggak apa-apa, bebas di sini, happy-nya gitu, bebas. bebas ya. Iya, bebas. Dan intinya kenapa juga aku mau karena film ini kan sebenarnya terinspirasi dari treatnya Zero Point, tapi diperdalam lagi sama penulisnya Randolph Zaini dan Titin Watimena menjadi sebuah film genrenya itu psychological horror. Oke. Dan ada drama yang kuat relasi antara seorang ibu dan 2 orang anaknya. Oke. Tantangannya buat Mbak Artika seperti apa dalam memerankan film horor ini? Banyak, saking menantangnya tuh sampai saya tuh antara pengen banget, antusias banget karena ini peran yang tokoh yang saya suka banget gitu ya. Oke. Berlayer-layer banget emosinya karena fase-fase dari seorang ibu di sini juga ditampilkan beragam gitu. Jatuh bangunnya dia sampai ke the lowest point-nya seorang ibu di sini tuh ditampilkan. Jadi lebih kayak ini cerita juga tentang pencarian jati diri. Jadi mempertanyakan lagi eksistensi seorang perempuan dari dia single, punya keluarga, menikah gitu ya, punya sebagai seorang istri dan seorang ibu gitu. Jadi pencarian identitas lagi. Itu yang membuat saya kayaknya oh ini relate banget buat saya dan pasti juga buat teman-teman yang lainnya dan juga buat anak-anak. Jadi memang drama keluarganya juga sangat kuat di Banyak sini. pesan-pesan soal nilai-nilai kekeluargaan begitu yang ingin disampaikan kepada penonton. Tapi karena emosinya sangat dalam dan ini kayak apa ya? Film ini pengen ngasih tahu bahwa seberapa jauh sih anak-anak itu mengenal sosok ibunya gitu. Dan sebenarnya anak-anak tuh nggak perlu takut. Yang anak-anak itu nggak perlu takut kalau ibu tuh marah gitu. Karena sebenarnya yang membuat anak harus takut itu adalah ketika ibu udah nggak bisa marah lagi. Ibu udah diem itu udah paling harusnya kita takutin. Itu dia. Duh. Di silent treatment sama pasangan aja udah takut ya. Apalagi sama orang tua. Waduh. Aurora pernah di silent treatment nggak sama pasangan? Kalau aku yang silent treatment nih. Langsung luluh itu pasti saya yakin kayaknya ya. Kamu lebih takut lihat setan apa di ghosting mantan biasanya? Kayaknya lebih
takut setan. Aurora bagaimana akhirnya bisa memerankan sosok dalam film ini, bisa mendalami karakternya, itu awalnya prosesnya seperti apa Aurora? Ya gitu, ngobrol terus sama Randolph. Kita ngobrolnya terus, mungkin kita reading cuman berapa lama ya? Readingnya nggak begitu. Nggak begitu lama, cuman tiap hari tuh kayak, ya jangan selesai dulu dong, masih mau ngobrol gitu. Jadi kayak banyak ngobrol, dan juga pastinya kita harus menggali diri kita lebih dalam lagi ya untuk peran kita di sini. Karena memang setiap peran di sini tuh showcasing betapa darknya sisi manusia gitu. Yang mungkin kita tuh coba untuk denial, kita nggak mau ngeliat. Di sini tuh kita harus ngedalemin biar emang harus lebih dekat sama karakter kita gitu. Oke, yang jelas karakter di sini jauh berbeda dengan karakter-karakter kamu di film sebelumnya ya. Iya. Iya. Artinya butuh proses, walaupun readingnya cepet, tapi tetap butuh masukan dari Randolph, masukan dari teman-teman yang lebih senior, dari pemain, seperti itu ya Mbak Artika. Bagaimana Mbak Artika memberikan masukan kepada pemain yang lebih muda begitu ya? Saya nggak menganggap Mbak Artika ya seumuran saya. Saya nggak tersinggung ya. Saya nggak tersinggung. Tapi Mbak Artika yang sudah lebih lama, sudah punya jam terbang tinggi begitu ya di dunia film Indonesia, masukannya seperti apa untuk pemain-pemain muda kita? Kebalik kalau itu, justru saya yang harus banyak dapat insight dari mereka yang muda-muda. Oh ya? Karena kayak saya udah hiatus 6 tahun ya, dan saya tuh jujur aja kembali lagi dan punya rasa percaya diri karena mereka sangat terbuka, sangat welcome banget gitu. Ketemu Aurora pertama tuh kita chemistry-nya langsung klik aja gitu. Pertama memang saya udah tahu dari Randolph, oh nanti ketemu Aurora tuh begini gitu loh. Mungkin juga Aurora udah diceritain sama Randolph, oh Artika tuh nanti yang jadi ibu kamu begini gitu. Ketika ketemu, kita dibiarin berdua dalam sebuah ruangan dan kita ngobrol lama banget. Langsung terbuka dan kita ngerasain, kok aku bisa ngelihat, aku ngeliat Aurora kayak bisa ngelihat aku dulu gitu. Oh ya. Aku ngeliat ibu tuh kayak ngeliat aku di masa depan gitu. Udah rame banget ya. Sampai belajar segway katanya. Iya. Iya lagi. Banyak banget. Bisa loh segway. Jadi ibu hebat banget. Iya, berapa lama tuh belajarnya? Lama banget deh. 15 menit aja. 15 menit ternyata dong. Ya gitu. Nggak sampai jatuh tapi kan? Enggak, untungnya enggak. Jadi waktu itu tuh memang, aduh saya juga, ini saya waktu di proses syutingnya gitu, waktu sebelum persiapan syutingnya itu nggak diceritain memang. Tapi saya sempat baca di skrip nanti ibu akan ada di lorong, jalan di lorong dan lorongnya tuh lumayan sempit. Jadi emang harus presisi banget gitu. Tiba-tiba Randolph bilang, ngedatangin aku sama Astrada terus bilang, "Ma'am, kalau coba main segway itu apa ya?" Itu loh, hoverboard gitu. Hah? Yang mana tuh? Langsung didatengin, ini dia barangnya. Hah? Terus ini ngapain? Nanti ada yang pegangin. Enggak, ibu harus belajar di sini. Itu balance duduk, berdiri di atas dua roda itu kan butuh keseimbangan pasti susah banget, gitu. iya. Terus harus ngerakin ke kanan itu harus pakai lutut gitu. Benar. Ya udah deh. Terus aku coba deh gitu. Aku kan orangnya memang nekatan ya. Kalau ditantangin tuh aku suka menerima tantangan, walaupun agak ciut gitu. Itu namanya dedikasi ya, untuk satu scene. Sampai sekarang ibu kemana-mana pakai segway loh. Oh iya. Iya, ambil rapot anak sekolah. Iya. Diparkir di depan tadi kayaknya ya. Sebelum ke ruangan ini tuh tadi pakai segway. Iya. Pantes jalannya kok lempeng banget tadi. Aurora, apa sih harapan terbesar kamu untuk film ini dan juga untuk diri kamu ya, untuk bisa terus menggali potensi yang kamu punya? Kalau untuk film ini, semoga orang yang nonton tuh bisa, mungkin ini bisa jadi refleksi ke diri mereka sendiri juga ya. Kalau untuk aku sih, aku suka banget film-film yang bisa bikin aku mikir gitu, kayak, oh ada sisi aku di karakter ini. Kalau enggak kayak, aku pernah nih ngalamin apa yang karakter ini ngalamin. Atau mungkin aku belum pernah ngalamin, tapi kok aku bisa relate ya gitu. Iya, semoga film ini bisa menjadi sesuatu yang berarti dan meaningful buat mereka yang nonton gitu. Dan juga pastinya aku pengen semua orang jadi ketakutan sama sosok ibu di sini karena aku aja takut banget sama sosok penasaran ibu di sih, sini. pasti orang penasaran begitu dari trailernya sudah terlihat bagaimana wajah dari Mbak Artika ya, yang serius gitu, yang aduh saya juga senyumannya. Senyumannya tipis tapi waduh mencekam ini. Ya, kan? Gitu Mbak Artika. Gitu ya. Jadi agak ragu-ragu kalau mau senyum katanya.
Tapi kalau dari Mbak Artika sendiri bagaimana? Akhirnya comeback ya setelah 6 tahun memerankan film horor kali ini. Apa yang Mbak Artika rasakan sebenarnya? Rasain ngejalanin proses syuting ya, proses syuting bareng-bareng satu tim di film Dia Bukan Ibu nih kayak journey yang baru buat saya ngelihat sosok seorang ibu tuh seperti apa. Jadi refleksi banget. Saya sampai beberapa adegan scene itu sampai saya bener-bener pas baca tuh nangis. Nangis yang saya nggak tahu ini kok saya relate banget gitu. Setelah selesai syuting pun saya bener-bener jadi bisa lebih menghargai pasangan, menghargai orang-orang di sekitar saya, menghargai ibu saya, dan kayak pengen lebih jauh lagi. Kayak saya berdoa sama Tuhan kayak, Tuhan tolong kasih saya kesempatan lebih banyak lagi untuk saya bisa lebih kenal ibu saya khususnya ya gitu. Karena di film ini benar-benar saya ngelihat point of view di film ini tentang seorang ibu tuh begitu kompleksnya dan apa namanya ya, banyak banget kan kayak kita kayak udah kenal peran ibu di setiap keluarga, tapi banyak orang yang nggak tahu ada suara terdalam dari seorang ibu yang nggak pernah didengar, karena ibu tuh berusaha untuk menutupi segala layer emosi dalam diri seorang ibu yang begitu kompleks gitu. Betul, karena seorang ibu juga harus tetap tersenyum dalam kondisi apapun. Untuk memotivasi anak-anaknya. Pasti sudah penasaran dengan filmnya, kita lihat trailernya berikut ini. Once upon 9 lives ago lived a little cat who never had enough. Ada sesuatu. You shall love me until the very end of time. Ya, itulah tadi trailernya Dia Bukan Ibu, akan tayang pada 25 September 2025. Di bioskop kesayangan Anda. Tentunya ya. Jangan lupa nonton di bioskop kesayangan Anda. Kalau kesayangan saya kan tetap kamu ya. Oke. Terima kasih Mbak Artika dan juga Aurora sudah hadir di Midnight Live. Sukses selalu, sukses untuk filmnya. Terima kasih. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Oke, kami jeda dulu. Kami akan kembali dengan sejumlah informasi lain. Tetaplah di Midnight Live. Kembali lagi di Midnight Live dan saatnya kita masuk ke segmen terakhir. Nama segmennya adalah TGIF. Bahasa Inggrisnya TGIF. Ini dia TGIF. Kita langsung bergabung dengan Otong yang sudah ada di mana nih Otong? Sudah di tempat nongkrong katanya. Silakan Otong laporannya. Aduh. Minum dulu biar agak tenang kita nih. Karena malam ini TGIF, kita harus chill dulu, menikmati Jumat malam. Kali ini tentunya saya ada di daerah Jakarta Selatan, di tempat yang unik, klasik, otentik, tentunya juga asik. Dimana lagi kali ini lagi ada di The Gunslingers Pub. Ini bar yang sangat unik, satu-satunya bar di Jakarta yang bertemakan World War Kolonial. Wah, saking autentiknya. Pas saya datang nih, langsung ada tema-tema baju-baju militer vintage.
baju metal vintage dari berbagai penjuru dunia. Asli semua, dari tahun 1800-an sampai 1900-an. Pokoknya klasik banget. Selain itu, lihat interiornya juga sangat klasik. Semua 90% nih interiornya, dari kursi, lampu segala macam itu asli dari jadul banget, dari tahun 1800 sampai 1900-an. Mungkin ada beberapa kursi yang lebih tua dari nenek saya ya, mungkin, dan pasti itu udah pasti sih. Setelah itu kita menikmati musik-musik chill di sini. Biasanya kita bisa menikmati jazz, keroncong, instrumen, pokoknya sambil menikmati minum-minum hangat di malam hari, sambil menikmati musik-musik jazz, keroncong, dan juga ada lukisan-lukisan yang bergema perang yang udah dikurasi oleh pelukis-pelukis senior di Indonesia. Menu-menu makanannya juga diambil dari sejarah-sejarah di Indonesia ya. Salah satunya yang saya minum adalah Rose of Raffles, diambil dari tokoh Raffles ya, Arnoldi. Wah, pokoknya seru banget. Bisa nongkrong-nongkrong sama teman-teman semua, chillin-chillin atau sama rekan bisnis. Tapi kalau kalian nggak mau hingar-bingar di sini, ada pilihan tempat lain. Tempat yang lebih private, lebih privacy. Mungkin bisa sambil meeting atau bersama rekan bisnis, dealing bisnis. Ada di sini lebih nyantai, lebih private. Kalau nggak mau hingar-bingar di luar, bisa di sini nih. No, lihat kursi-kursinya jadul banget tuh. Kursi-kursinya udah jadul banget ini. Sangat klasik sekali. Ngomong-ngomong, udah ada yang punya, malah kita main ngobrol-ngobrol. Kita langsung ngobrol-ngobrol aja nih sama yang punya nih. Halo, Mas Aris, apa kabar? Nice to meet you. Ya, sehat-sehat. Mas Aris, kenapa sih konsep ini jadul banget, vintage banget nih? Masa-masa kolonial nih, perang dunia nih ya? Ini karena kita kan udah ada, memang parent company kita itu di bidang untuk pengadaan polisi dan militer, Bang. Wah. Iya, jadi kita tuh pengennya aman juga nih pokoknya. Waduh, kalau itu no comment ya. Tapi kalau misalnya kita kan emang pada intinya itu kita duduk aja kali ya, biar nyantai kali ya. Mumpung kabelnya panjang nih, enak nih. Boleh. Jadi kita kan memang kita tuh pengennya teman-teman yang bisa berkunjung ke sini itu bisa mengingat lagi bagaimana sih era-era perjuangan di masa-masa era kemerdekaan sebelum kita tuh merdeka gitu. Nah, pada waktu itu tempat-tempat itu tuh seperti ini. Jadi ini benar-benar otentik banget ya. Otentik. Jadi semua barang-barang antik yang ada di sini ini kita kurasi secara langsung. Lalu juga kalau misalnya bisa dilihat di sini banyak ada seragam-seragam militer. Ini adalah seragam-seragam militer yang beneran dari luar negeri ataupun dari dalam negeri. Ada koleksi seragam militer itu, militer dari Ifgaba, Infanteri Gaya Baru itu tuh Taipur zaman dulu. Lalu ada juga Kopasgat zaman dulu yang seperti itu. Itu yang kita coba kemukakan sehingga kalau misalnya orang berkunjung ke sini mereka akan nanyain, ini kok misalnya ada militer-militernya ya. Jadi kita berharap itu minimal karena setiap lukisan, setiap barang-barang itu kita kasih tulisan dan plakat. Jadi kita berharapnya tuh semua orang bisa membaca, pada zaman dulu tuh ternyata seperti ini toh. Seperti ini ya. Jadi sambil nongkrong, sambil tahu sejarah. Yes, itu yang kita ini. Kita jangan ngomongin itu dulu, kita ngomongin yang lagi rame nih. Ini kan di sini lagi lebih sering orang datang live music nih. Masalah royalti musik di kafe, bar dan segala macam. Gimana pendapat Anda nih? Ngeri banget pertanyaannya, Pak. Pak Otong luar biasa ini. Jadi kalau misalnya kita sih pada dasarnya sih kita coba supaya kalau misalnya isu-isu terkait royalti ini kita menerima dengan baik aja sebenarnya. Selama itu tuh misalnya ternyata sudah ada peraturan yang jelas, kita siap untuk mengikuti gitu kan. Dan yang paling penting karena kita itu juga banyak ternyata musisi-musisi yang memang udah ada di sini, mulai dari dari bareng dari awal tuh kita udah top lah sama bareng-bareng sama mereka. Kita berharapnya tuh juga ada mereka lebih ke bertanggung jawab lah. Kalau misalnya ini ada hasilnya yang memang kita itu lebih ke ya udah ini memang disalurkan dengan baik kepada teman-teman yang memang sudah memberikan kontribusi kepada musik di Indonesia. Intinya kita menunggu titik cerah ya. Semoga masalah ini segera selesai. Thank you banget nih kita udah hadir sini. Saya boleh nongkrong lagi nggak nih? Iya dong. Oke ya nongkrong ya. Tambah. Sorry nih, saya mau nongkrong lagi. Kita kembali aja nih ke Valentinus Reza.
Oke, baik. Otong, ada informasi apa lagi dari sana Otong kira-kira yang bisa kita nikmati di sini karena kasihan penonton di sini cuma nonton doang ya? Ya, kasihan deh kalian. Tadi saya juga udah makan di sini, udah enak makanannya. Ada burger, ada burritos, nachos, dan juga minuman-minuman tadi Rose of Raffles ya. Nama-namanya nama-nama toko-toko dan cita rasa Nusantara ya. Iya benar, semuanya cita rasa Nusantara. Jadi ada beberapa macam yang memang western juga, ada fusion juga, ada Nusantara juga. Banyak pokoknya. Kalau misalnya memang harus hadir sini, jangan lupa diramaikan di tempat-tempat kita pastinya sambil dengerin jazz. Jadi ini salah satu tempat hangout di Jumat malam. Bahkan nggak dari Jumat, dari Rabu juga bisa sih sampai malam Minggu. Pokoknya ini salah satu tempat referensi kalian, khususnya anak Jakarta, khususnya teman-teman saya anak Jaksel dong, untuk nongkrong bisa di sini salah satu tempat hangout. Kembali lagi dah ke Bung Reza nih, saya mau nongkrong nih, diganggu aja nih. Oke, jangan lupa bungkusin buat penonton ya. Itu tadi laporan dari Otong di TGIF. Dan demikianlah Midnight Live untuk hari ini. Kita jumpa lagi hari Senin hanya di Midnight Live.